Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ngantuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Jangan ngantuk. Oke? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Para alim ulama, para asatidzah, para guru-guru, wabil khusus pengawas Madrasah Aliyah Bapak Haji Zainuddin MTD, subhanallah, yang memberikan tausiah yang sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru kita Kiai Haji Dr. Khairul Mustaghfirin LCMA. Subhanallah, beliau ini secara usia, secara umur jauh di bawah saya. Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman angkatan 18, saya angkatan 5. Jauh 13 tahun. Tapi ilmunya jauh di atas saya. Pengalamannya jauh di atas saya. Bahkan insya Allah pun beliau sudah menulis buku dan saya dapat bukunya. Dan ketika sama-sama dengan saya di MUI Provinsi DKI Jakarta, sama-sama anggota bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang angkatan tahun lalu. Tahun ini enggak ya? Sama. Jadi sama-sama ketemu dengan beliau. Dan di sini juga ada wali santri Ustaz Sulaiman Hayun, ada ya kan? Tadi mobilnya pagi-pagi udah saya lihat. Ada Ustaz Sulaiman, ada? Ada. Itu pun termasuk anggota pengurus ya Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dan juga di LPPOM DKI. Wali santri sini. Wali santri. Bukan Darul Rahman, Darul Najah. Terus terang saya mendengarkan dengan seksama ceramah dari guru kita Ustaz Mustaghfirin, Kiai Haji Mustaghfirin. Di hati saya bicara, kapan ya saya bisa sepintar beliau? Kapan ya ilmu saya bisa seperti beliau? Kapan ya hafalan saya, ingatan saya seperti beliau? Kayaknya masih keburu gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya walaupun bukan saya, insya Allah nanti ada alumni Nurul Ilmi bahkan jauh lebih pintar dari beliau. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah, ya. Kalau dibilang sedih. Saya terus terang saja, tadi saya tahan air mata saya. Nangis. Ingin berpisah dengan anak-anakku yang 6 tahun dengan saya. Umi juga bilang sama saya begitu. Kalau bisa nangis, mau nangis. Ingin berpisah dengan anak-anakku sekalian angkatan 6. Karena terus terang, walaupun kalian wahai anak-anakku
bukan anak biologis dari saya dan Bumi, tapi kalian adalah insya Allah sampai akhir hayat kami, kalian adalah anak-anakku, dan mudah-mudahan doa kami selalu menyertai kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, detik demi detik, menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, subhanallah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata subhanallah sudah sampai waktunya hari ini kita menghadiri haflatul takharruj, yaitu syukuran dengan berakhirnya masa pendidikan kalian di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Saya sebagai pengasuh dan majelis guru memohon maaf wahai anak-anakku, kalau dalam mendidik kalian banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kepada bapak dan ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya dididik di tempat kami pun mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan dari kami atas kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan dalam mendidik dan dalam mengajarkan putra-putri bapak di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Karena memang sudah sunnatullah, berani bertemu, berani berpisah. Karena apa? Karena pertemuan adalah awal dari perpisahan. Tidak berani berpisah, jangan bertemu. Tapi sudah waktunya untuk berpisah, sedih ataupun tidak sedih, tetap selamat wahai anak-anakku. Mudah-mudahan ini bukan perpisahan untuk selamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan segala kekurangan yang ada di pondok ini, ya alhamdulillah saya bersyukur di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini Dr. Mustafirin ada gurunya juga yang alhamdulillah secara akademik juga S3. Ada 2 orang. Tadi minta mohon maaf kepada saya tidak bisa hadir, Buya Dr. Idrianto Faisal MA. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang dia tidak bisa tinggalkan yang sudah jauh dan sudah lama terjadwalkan ke beliau. Yang kedua ada Ustadz kita Dr. Faris Maulana. Tolong diri Ustaz. Nah, ini doktor ini, guru yang juga mengajar. Ya. Dan kalau yang S2 ya termasuk saya, alhamdulillah. Juga ada istrinya Dr. Faris juga S2. Ada juga yang S2 yaitu Ustazah Nur Samsiah. Dan ada juga Ustadz Komar termasuk S2. Dan ada beberapa lagi, siapa lagi lupa saya nama-namanya, yang alhamdulillah mau bergabung di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Sekali lagi ya, bersyukurlah wahai anak-anakku. Nah, apalagi di yang Banat, ingat waktu kelas 1 dulu berapa orang, sekarang hanya tinggal 15 orang. Itu pun ada tambahan ketika kelas 3 atau ketika kelas 4. Jadi kalau betul-betul yang dari kelas 1 beneran, kayaknya nggak sampai 15 orang. Alhamdulillah. Yang kelas putra pun kalau ingat kelas 1 dulu juga banyak, tapi tersaring, sekarang ada 27 orang. Ingat saya waktu di pesantren dulu di Darul Rahman, kebetulan sahabat saya Ustaz Haji Suryadi, jadi supaya kenal wali santri. Nah, ini Ustaz Ali Suryadi ini teman sekelas saya di Darul Rahman 6 tahun ya saudara. Waktu kami di Darul Rahman kelas 1 itu sampai F. Pas tamat kelas 6 hanya 1 kelas. Ayo, berapa kelas yang gugur itu?
itulah pesantren. Itulah pesantren. Baik yang bergugurannya karena memang secara kesehatan, baik bergugurannya mungkin karena disiplin, atau bergugurannya ada anak Nurul Ilmi ini yang bergugurannya karena orang tuanya kangen mulu katanya sama anaknya. Ada juga yang berhenti gara-gara neneknya nggak bisa lupain cucunya. Macam-macam dah. Tapi alhamdulillah akhirnya Anda 42 orang ini sampai juga untuk menyelesaikan pendidikannya dengan berbagai macam keluhan. Betul? Kenapa nggak keluhan? Karena pendidikan di Nurul Ilmi ini terus terang saja ya, tidak seperti pendidikan saya waktu di pesantren dulu. Pendidikan di Nurul Ilmi ini alhamdulillah ada yang namanya hafalan Quran. Saya waktu di pesantren dulu tidak ada yang namanya hafalan Quran. Pesantren di Nurul Ilmi ini banyak ekstrakurikuler, semuanya, hampir semua santri harus ikut, nggak ada cerita nggak ikut. Betul. Sampai alhamdulillah semua kegiatan di sini semua santri yang melakukan. Panggung ini santri yang meriasnya, walaupun sederhana tapi alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Setiap apapun acara maulid Nabi, acara apapun di pondok ini, muhadarah kubro, pramuka, apapun, semua santri yang ngerjain. Kenapa Sadrinuddin? Ya, salah satunya memang kami di sini untuk menggali kreativitas dan menggali skill yang ada pada setiap diri santri. Karena saya berprinsip satu ajaran yang diajarkan waktu kita di pesantren dulu dan juga ini kita ajarkan kepada santri-santri di sini, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau suka meremehkan orang yang kau anggap bodoh, orang yang kau anggap kecil, orang yang kau anggap tidak bisa apa-apa, padahal semua makhluk Allah yang diciptakan di permukaan bumi ini, apalagi manusia, pasti Allah berikan maziyatun, kelebihan dan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Inilah salah satu kenapa pendidikan di sini sampai yang namanya kalau buat acara muhadarah kubro yang bikin panggung acara di putri-putri, sampai getok-getok palu, ya getok-getok paku itu bikin panggung, sampai ngecat. Saya bilang silahkan mau cat apapun, biasanya ngecatnya di sini, di lantai, tapi tolong jangan sampai keramik pecah. Bagaimana caranya urusan kamu, saya bilang. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai lantainya dibelepotan sama cat. Kalau belepotan langsung bersihin. Betul gak? Betul gak? Kenapa? Alhamdulillah anak-anak kami yang di multimedia misalnya, semua kegiatan multimedia, YouTube-nya, IG-nya, hampir semua kegiatan multimedia itu adalah ditangani oleh santri dan ditangani oleh alumni. Selain untuk melatih mereka supaya punya apa yang disebut dengan skill, yang paling penting juga karena biaya di sini adalah begitu minim dalam kondisi sekarang, minimal untuk tidak keluar biaya banyak. Ini juga harus difikirkan, Mbak. Jadi ada yang bertanya, model kondisi sekarang ini terus terang, Mbak, 850.000 per bulan itu makan 3 kali bebas tidak diukur. Kami di sini makan 3 kali dan bebas ngambilnya sebanyaknya. Mau nambah 3 kali nggak dilarang, bebas. Dengan beras, ini anak-anak bapak yang ngomong sama saya, Bu, anak-anak ibu yang ngomong. Tapi alhamdulillah nasi di pesantren itu lebih enak daripada nasi di rumah.
Ini bukan kata saya, karena memang konsep saya bikin beras yang enak, buat beras nasi yang dimakan oleh santri itu yang lumayan harganya, yang enak. Jadi lauknya apapun pakai garam juga enak. Supaya apa? Supaya anak-anak ini jangan masuk angin, masuk nasi. Supaya apa? Supaya kesehatannya tidak terganggu. Itu salah satu intrik-intriknya, Pak. Ya. Jadi menangani pesantren seperti ini. Tapi maaf, jangan marah Bapak Ibu. Kewajiban kami sudah kami lakukan. Segala hak Bapak dengan segala kekurangan kami sudah kami berikan. Tapi maaf, sampai saat ini masih ada yang belum membayarkan kewajibannya. Terus terang dari angkatan 1 sampai angkatan 5, ya, waktu sampai angkatan 4 kami masih berikan fotokopi. Tapi dari tahun yang lalu sudah kami tidak berikan fotokopi ijazah, fotokopi raport, fotokopi surat kelulusan. Tidak kami berikan bagi yang masih bermasalah dalam keuangan. Maaf, jangan marah Bapak Ibu. Ya. Karena angkatan 1 sampai 4 kami belajar. Kami belajar, ya. Kami berikan surat kelulusan, kami berikan fotokopi ijazah. Sampai saat ini anaknya sudah sarjana, sudah kerja, ijazahnya masih di pondok, nggak diambil-ambil karena masih punya utang. Jadi mulai tahun lalu kami berikan kebijakan, belum selesai yang namanya keuangan, maaf, di grup WA pun sudah sering kami informasikan, ya, maaf, bukan soal hak atau kewajiban. Cukup sampai di situ soal masalah ini. Karena tolong, alhamdulillah pembangunan pondok pesantren Nurul Ilmi, alhamdulillah indoor baru selesai 100%, alhamdulillah, dengan dana lebih kurang hampir 500 juta. Dan alhamdulillah, maaf ya, walaupun dengan kondisi ekonomi kayak begini, alhamdulillah masih ada pengembangan untuk fasilitas di pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Dan kami bersyukur alumni-alumni kami, ya, subhanallah, karena kami membuat namanya IDNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi, khususnya yang untuk yang laki-laki. Jadi alumni-alumni kami yang mau bergabung di Ikatan Dai Nurul Ilmi itu kita kenalkan ke masyarakat untuk mengisi khutbah Jumat dan ceramah-ceramah di masyarakat. Dan alhamdulillah, alhamdulillah tanggapan masyarakat, pengurus masjid, DKM hampir semua positif. Nah, di sini ada orang tuanya Dimas Seno, mana Pak? Ada, mana? Orang tuanya Pak Dimas Seno. Coba ke sini ke depan sebentar. Nah, ini bukan hoax. Ya, ini bukan hoax. Karena salah satunya yang memanfaatkan alumni Nurul Ilmi untuk jadi khotib di kantor tempat beliau adalah beliau. Nah, silakan cerita. Ya Pak ya, bukan hoax ya. Ini saya nggak kongkol-kongkol loh, langsung saya tunjuk. Ayo, silakan Pak. Kita apa adanya tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Di sini akan memberikan testimoni kepada alumni dari Nurul Ilmi. Ini nggak ada kayak saya, yang saya kasih tahu dulu berapa? Spontanitas. Kebetulan di kantor kami di Jakarta Selatan setiap hari Jumat mengadakan sholat Jumat di kantor.
Jadi untuk mulai tahun 2023 ada beberapa alumni dari Nurul ini yang kami rekomendasikan untuk menjadi khotib di kantor kami, khotib dan imam. Salah satunya Ustadz Yogi, terus Ustadz Sa'di, Ustadz Habib, dan Ustadz Asep. Ya. Beliau-beliau ini sudah untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah akan kami tambah lagi, barangkali untuk saat ini baru 4 alumni di Nurul ini yang kami usulkan dan sudah disetujui oleh BKM di kantor kami untuk mengisi khutbah di masjid kantor kami. Dan tanggapan dari jamaah alhamdulillah semuanya positif, dan khususnya dari sisi bacaan imamnya itu luar biasa, dan isi khutbah, materi khutbahnya pun juga bagus. Mungkin itu aja Pak Kiai yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemicu dan penyemangat terutama bagi para alumni. Mudah-mudahan ke depan bisa berdakwah di tempat-tempat yang seperti yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana metode ceramahnya atau cara berceramahnya atau cara khutbahnya yang itu isi dan materinya aktual atau tidak, atau menjawab persoalan atau enggak? Untuk isi khutbah secara umum tanggapan dari jamaah sih bagus, positif, dan aktual di kehidupan sehari-hari lah Ustaz. Dan untuk ke depan mungkin ya kami lebih ditingkatkan lagi. Memang khotib yang ada di kantor kami itu memang yang senior-senior itu termasuk koleganya Pak Kiai, Ustadz Dr. Ahmad Mulyadi masuk juga jadi khotib tetapnya di kantor kami. Jadi memang ya perlu ditingkatkan lagi memang isi khutbahnya. Ya, artinya walaupun anak-anak ini baru tamat pesantren, artinya baru masih kuliah, alhamdulillah tidak kalah dengan yang sudah S2, S3. Betul Pak Kiai, betul. Ya secara isi khutbah sih nggak beda jauh lah. Jadi di kantor memang, cuman kalau di kantor kan waktunya terbatas, jadi nggak bisa panjang-panjang isi khutbah. Itu aja. Tepuk tangan Pak. Subhanallah, ini bukan kata orang, ya. Ini langsung yang merasakan, yang melihat adalah alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Ternyata juga, alhamdulillah, walaupun belum S1, apalagi S2 dan S3, ternyata alhamdulillah sudah bermanfaat di masyarakat. Alhamdulillah. Bahkan ya, karena Bapak Ibu ya, terus terang saja keterampilan itu ada 4 ya, skill itu ada 4 yang semua Bapak Ibu sudah tahu. Ada yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Ada yang disebut dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dan ada yang sering dibangga-banggakan adalah intellectual quotient.
tapi ada kecerdasan ya yang banyak orang nggak tahu, yaitu yang disebut dengan soft skill question. Soft skill question inilah dan konsep inilah yang sedikit banyak kami praktekkan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Artinya kami yakin setiap anak itu pasti punya potensi. Kami yakin bahwa setiap anak itu pasti punya kehebatan. Kami yakin bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan. Maka kelebihan dan potensi itulah yang kami gali, yang kami usahakan untuk mereka tampil di masyarakat dan tampil di depan umum. Alhamdulillah. Itu satu. Oke, selanjutnya wahai anak-anakku, semuanya sudah kami bagi profil Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Tolong jangan dihilangkan. Ini adalah informasi walaupun mungkin belum sempurna tentang Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Banyak sekali hal-hal yang kalian harus selalu ingat di nasihat ini. Salah satu yang kami letakkan di situ, tolong semuanya ya, di situ ada moto hidup santri Nurul Ilmi. Ada? Nanti Bapak Ibu yang ingin baca silahkan ya. Ini moto hidup santri Nurul Ilmi ini bukan nyiplak. Moto hidup santri Nurul Ilmi ini bukan plagiat. Moto hidup santri Nurul Ilmi ini 100% dari pengalaman hidup. Di antaranya dari pengalaman hidup kawan-kawan saya dan teman-teman dan orang-orang besar yang saya pelajari. Tolong silahkan lihat anak-anakku sekalian. Moto hidup santri Nurul Ilmi, 1, landasi hidup dengan iman. Kalian keluar dari pondok ini, tolong iman harus jadi landasan kehidupan kalian 24 jam. Iman harus jadi landasan dan dasar kehidupan kalian dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai menghembuskan nafas kalian yang terakhir, bahkan dimanapun, kapanpun dan apapun profesi kalian. Iman wajib dijadikan landasan hidup. Kenapa? Tadi saat guru kita Kiai Haji Dr. Khairul Mustakfirin bilang, zaman sekarang orang pintar banyak, orang yang merasa pintar banyak, tapi yang sayangnya jarang yang pintar merasa. Betul? Merasa pintar banyak gak? Yang dapat titel doktor banyak gak sekarang? Yang dapat titel apa yang disebut dengan profesor sekarang banyak. Yang punya ilmu, segudang ilmu banyak, tapi sayang, maaf, jarang yang pintar merasa. Ini yang terjadi pada masyarakat kita sekarang. Maaf, apa yang terjadi? Walaupun pintar tapi tidak pintar merasa, maaf, jadilah orang-orang yang akhirnya tidak berakhlak. Jadilah orang-orang yang dikatakan orang tua kita dulu adalah manusia-manusia yang muka tembok, yang sudah tidak punya tahu malu. Betul kan? Hilang perasaan mereka, hilang rasa kasih sayang mereka, hilang rasa iba mereka, hilang rasa pri kemanusiaan mereka, hilang yang namanya kasih sayang di antara mereka. Padahal pintar, padahal berilmu. Kenapa? Karena tidak pintar merasa. Bahkan kadang-kadang tidak disadari, orang yang tidak pintar merasa bisa menjadi orang kejam dan sadis. Demi untuk jabatannya, dia rela mengorbankan orang-orang yang sudah berjasa dalam hidupnya. Demi keuntungan materi, demi keuntungan sesaat, demi mempertahankan jabatan, maaf, sudah tidak lagi punya perasaan. Maka saya bilang kepada anak-anakku sekalian, kalian keluar dari pondok bukan semuanya sudah selesai atau beres. Tadi
Guru kita Ustadz Mustafirin bilang, selesai S3 saja, kata dosen beliau di Mesir, ini baru pertama kali engkau akan melangkah dalam kehidupan, apalagi cuman baru tamat pesantren. Maka tolong, supaya kalian hidup di masyarakat tidak terombang-ambing, tolong iman jadikan sebagai landasan kehidupan kalian. Halo, saya nggak perlu sebut siapa orangnya, dan saya tahu orangnya siapa. Ada Pak dosen agama Pak di kampus, ngajarin agama, tak kuliah agama di kampus, doktor S3, tapi nggak sholat. Betul nggak Sar? Ada nggak Sar? Maujud? Nggak perlu saya sebut. Kalau saya mau sebut namanya mungkin Bapak Ibu kenal tuh nama. Doktor S3 ngajar mata kuliah pelajaran agama. Bahkan dosen di pasca sarjana juga. Maaf, tidak sholat. Jadi pintar, berilmu, belajar kuliah sampai ke luar negeri pun, kalau iman sudah nggak ada, iman sudah dilemparkan, iman sudah nggak dipakai, iman sudah nggak jadi landasan kehidupan, maaf, pintar dan tinggi bagaimanapun ilmunya, tidak membuat dia menjadi orang baik. Paham? Paham? Saya terpaksa ngomong kayak gini. Saya terpaksa ngomong kayak gini. Serang aja, harus saya omongin. Makanya itu, ini moto hidup santri Nurul Ilmi ini adalah hasil pengalaman hidup orang-orang sukses yang saya pelajari. Pengalaman hidup orang-orang sukses yang saya kenal dan saya pelajari, dan saya kadang-kadang bertemu dengan orang-orang sukses itu, dan saya tanya apa kunci keberhasilan hidup mereka. Ternyata hasilnya adalah ini. Maka tolong anak-anakku sekalian, jangan kalian nanti keluar dari pondok ini iman sudah nggak dipakai. Sekarang ada ajaran yang disebut dengan ajaran sekularisme. Sekarang ada ajaran yang disebut dengan ajaran liberalisme. Sekarang ada ajaran yang disebut dengan ajaran materialisme. Sekarang ada ajaran yang disebut dengan kehidupan yang hedonisme. Sekarang ada ajaran yang disebut dengan komunisme. Apa itu ajaran sekularisme? Ajaran yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Bicara mereka seakan-akan benar. Bicara mereka seakan-akan betul. Pembicaraan mereka seakan-akan statement-statement dan pernyataan yang mereka lontarkan seakan-akan adalah betul dan tidak salah. Dicuci otak mahasiswa, dicuci otaknya jamaah, dicuci otaknya rakyat. Supaya apa? Supaya hidup mengamalkan ajaran sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Oh, agama itu urusan pribadi. Oh, iman tuh urusan pribadi. Ini urusan bisnis, Bung. Ini urusan dagang, Bung. Ini urusan ekonomi, Bung. Ini urusan politik, Bung. Jangan bawa agama ke dalam urusan bisnis. Jangan bawa agama ke dalam urusan dagang. Ini pasar, Bung. Jangan ngomongin agama di pasar. Jangan ngomongin iman di pasar. Ntar kalau mau ngomongin agama, nanti kalau ngomongin iman, omongin di masjid, omongin di majlis taklim, omongin di musola, di pasar, di kantor. Ketika berpolitik tidak ada hubungannya dengan agama dan iman. Ada enggak Pak Bu ajaran yang begini sekarang? Ada enggak ajaran seperti ini sekarang? Ada tidak ajaran yang seperti ini sekarang? Banyak. Saya hanya ingin bertanya,
Bagaimana jadinya bisnis, bagaimana jadinya kehidupan ekonomi, bagaimana jadinya kehidupan di masyarakat, bagaimana jadinya kehidupan berpolitik, bagaimana jadinya kehidupan dalam satu bangsa dan negara kalau agama dan iman sudah dilemparkan dan sudah tidak dipakai. Apalagi agama dan iman diposisikan sebagai sesuatu yang membuat tidak maju. Maaf, di kalangan akademik para pemikir seperti ini banyak. Maka tolong anak-anakku sekalian yang mau kuliah, dimanapun nanti Anda kuliah, tolong ini diingat. Saya sering mengingatkan kepada anak-anak santri di kuliah subuh, wahai anak-anakku di masyarakat nanti jadilah kau seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Hidup dengan apa? Hidup dengan iman. Hidup dengan apa? Hidup dengan ajaran agama Anda. Sebagai apa? Sebagai seorang muslim. Sebagai apa? Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti ikan mati. Ikan hidup, hidup seumur hidup di lautan yang asin. Ikan hidup tetap tawar dan tidak asin. Kenapa? Karena dia ikan hidup. Ikan mati dikasih garam jadi asin, dikasih gula jadi manis, dikasih cuka jadi asam. Kenapa? Karena dia ikan mati. Dengan apa kita hidup? Kita hidup dimanapun, kita hidup dengan siapapun, kita hidup sampai kapanpun. Jadikan iman sebagai landasan hidup kalian. Paham? 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 Jadikan iman landasan kehidupan kalian. Insya Allah, kalau yang namanya ikan hidup, insya Allah dikasih garam tetap tawar, dikasih cuka tetap asam, dikasih gula tetap tidak manis, dikasih gula insya Allah tidak akan manis, dikasih garam tidak akan asin. Kalau dia ikan hidup. Jadi kalau ikan Anda seperti ikan hidup dimanapun kalian berada sampai mati wahai anak-anakku, insya Allah kalian selamat. Paham? Jadi kalian mau masuk pesantren mana, mau masuk perguruan tinggi manapun silahkan. Bahkan mungkin ada yang seandainya maaf, mungkin secara ekonomi orang tuanya, nak jangan kuliah dulu ya nak ya. Bapak ibu nggak mampu, bapak ibu tidak bisa membiayai pendidikan kalian sampai sarjana. Kalaupun harus atret belajar, tapi jangan tinggalkan Anda untuk belajar. Saya waktu tamat pesantren tahun 1984, 40 tahun yang lalu, saya kelas 6 seperti Anda. Waktu saya mau tamat, pas saya tamat ayah saya mulai sakit. Gak lama saya tamat, orang tua saya meninggal dunia, ayah saya. Terus terang aja, bahkan meninggal dunia waktu itu bukan di hadapan saya. Hari Selasa tanggal 11 Juni 2000 tahun 1986. Ketika itu saya sudah lama ingin tahu Sumatera. Saya pulang ke Sumatera Barat, ke rumah saudara yang ada di Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Yang namanya tahun itu belum ada WhatsApp, yang namanya tahun itu belum ada yang namanya SMS. Saya tahu ayah saya meninggal baru 2 hari setelah ayah saya meninggal. Padahal ketika saya pulang ke Bukit Tinggi, saya tidak ada firasat sedikit pun ayah saya akan meninggal. Ya Allah, sampai saat ini saya tidak melihat ayah saya. Sampai saat ini saya hanya melihat kuburnya. Sampai saat ini saya hanya bisa menyampaikan doa dan mengirimkan sedekah saya dan mengirimkan Fatihah saya, mengirimkan amal-amal soleh yang saya niatkan untuk orang tua saya. Tapi apakah ketika itu semangat belajar saya hilang? Tidak. Maaf, saya tidak malu menceritakan kepada santri-santri, Pak. Saya dengan adik saya yang sekarang jadi kepala sekolah di SMA Negeri Cileles,
Ya, anaknya ada di sini kelas 2 Aliyah, Fakhruddin. Ya, Anda ya, saya ini, Pak. Saya kalau sudah bulan Ramadan saya jualan, Pak, jualan kantong plastik di Tanah Abang. Saya kalau sudah hari libur, Pak, namanya jualan sisir. Macam-macam saya jual, yang penting itu ada duitnya dan bisa menghasilkan dan bisa membantu. Kalau ada bola di Senayan, Pak, itu saya jual kacang. Masuknya gimana? Om, ajak Om. Gak malu saya menceritakan seperti ini, Pak. Kalau libur di pesantren, itu walaupun bulan puasa saya ke pasar, saya jualan apapun. Yang penting bagaimana ketika nanti pas masuk pesantren, saya bisa beli buku sendiri, saya bisa beli pakaian sendiri, dan saya bisa menambah-nambah jajan saya sendiri. Itu yang terjadi. Dan saya tidak malu bilang kepada anak-anak Bapak, saya nggak malu bilang kepada santri, kepada guru-guru, Pak. Tamat pesantren, orang tua nggak lama meninggal. Tapi alhamdulillah saya ditampung mengabdi di pondok pesantren Darul Rahmah dari tahun 84 sampai tahun 88. Tapi ketika itu alhamdulillah ada peluang beasiswa. Saya nggak tanggung-tanggung, saya cari informasi mana bisa kuliah gratis, mana bisa kuliah di luar negeri, mana beasiswa yang ada beasiswanya, yang saya belajar gratis, bahkan bisa mengirimkan ya uang beasiswa saya tiap bulan kepada ibu saya. Itu yang saya lakukan. Tiap bulan alhamdulillah dari beasiswa itu tidak kurang $100 tiap bulan saya kirimkan kepada ibu saya untuk biaya hidup di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkat doa ibu saya. Sampai saat ini ibu saya pun masih ada, usianya 92 tahun. Saya tidak bisa melihat orang tua saya itu menangis. Saya tidak bisa melihat ibu saya itu tidak ada uang. Saya tidak bisa melihat orang tua saya itu ketika butuh sesuatu tidak ada uang dia bisa untuk membeli. Tapi saya sebagai anak, walaupun sampai saat ini ibu saya tidak pernah minta sepeser pun duit dari saya sebagai anaknya. Tanya sama Umi. Umi pun sering ngingetin saya, Abi, sudah ngasih ibu atau belum? Bukan ngelarang, malah nyuruh. Tuh ibu lihat lagi sakit atau enggak, sehat atau enggak. Dan ini Pak, saya tanamkan kepada anak bapak, kan kepada anak ibu. Salah satunya saya bilang, dan ini berkali-kali, ya akhirnya karena ini tahun ini dan tidak lama ini ada namanya alumni angkatan ke-6 ingin keluar, sampai saya tulis status di Facebook saya. Kunci kesuksesan dan keberhasilan seseorang adalah ridho Allah. Jangan berharap anak yang durhaka kepada orang tuanya dan anak yang kurang ajar dan tidak berakhlak kepada gurunya akan mendapatkan ridho Allah tersebut. Dan saya bilang kepada anak-anak bapak, terakhir kemarin waktu kuliah subuh, saya bilang, jadilah kau anak sebagai kebanggaan anak bapak Anda. Jadilah kau anak sebagai kebanggaan ibu Anda. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah. Wahai anak-anakku sekalian, tamat Nurul Ilmi kelas 6. Ketika engkau pulang ke rumah, jadilah kebanggaan ibu bapak kalian. Wahai anak-anakku sekalian, 6 tahun sudah kalian dengan kami. Sebetulnya kalau mau ditanya, hati kami pun berat untuk berpisah dengan kalian. Tapi karena inilah dunia, inilah sunatullah. Berani bertemu, berani berpisah. Tidak berani berpisah, jangan bertemu. Karena sudah terlanjur bertemu, saya kapanpun harus siap untuk berpisah dengan Anda. Kenapa? Karena pertemuan justru itu adalah awal dari perpisahan. Maka anak-anakku sekalian, saya titipkan kepada kalian, jadikan iman landasan kehidupan kalian. Yang kedua, hadapi kehidupan dengan ikhlas. Dan saya kasih ikhlas itu apa sih?
Anak-anak ini udah hafal insya Allah. Ada 5 kata kunci dalam ikhlas. Lillah, terus billah, terus fillah, terus illallah, terus minallah. Nggak perlu saya bahas lagi, Pak. Anak-anak bapak, anak ibu insya Allah sudah paham 5 kata kunci ikhlas ini. Ikhlas itu adalah hidupnya lillah, hidupnya ilallah, hidupnya billah, hidupnya fillah, dan hidupnya adalah minallah. Lillah, apa itu lillah? Semua yang ada pada diri kita, jangankan harta, jangankan pangkat, jangankan jabatan, jangankan pasangan hidup, jangankan anak, nyawa yang menyatu pada tubuh kita pun bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Lillah, karena itu milik Allah. Kapanpun dan dimanapun, kalau Allah ingin memisahkan, kita harus siap. Karena itu milik Allah, kita harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Orang ikhlas adalah orang yang ilallah. Apa itu ilallah? Dia pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna lillah wa inna. Kita akan kembali kepada Allah. Maka ayo, apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadap kepada Allah? Wahai anak-anakku, ilmu kalian, pengalaman kalian di pesantren selama 6 tahun ini, tolong jangan sampai dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan segala apapun yang kalian dapatkan di pondok ini, karena kalian akan kembali kepada Allah, justru akhirnya Allah marah, justru akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan siksaannya kepada kita, karena ilmu kita selewengkan, karena kepandaian kita tidak gunakan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Jelas? Dan orang yang ikhlas dalam hidup diuji oleh Allah dengan kesenangan, nggak lupa diri. Diuji oleh Allah dengan harta yang berlimpah, tidak lupa diri. Diuji oleh Allah dengan pangkat dan jabatan setinggi apapun, sestrategis apapun, tidak sampai membuat dia sombong, tidak sampai membuat dia angkuh, tetap bersahaja, tetap tawadu, tetap rendah hati. Karena apa? Karena dia ikhlas. Diuji oleh Allah dengan kesusahan pun tetap dia ikhlas, tidak sampai berputus asa. Sesusah apapun, menderita apapun, banyak apapun ujian hidup yang dihadapi, orang yang ikhlas tetap dia optimis. Orang yang ikhlas tetap tidak ada kata putus asa. Dia yakin dunia ini berputar. Dia yakin mungkin ini saatnya sekarang kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, dan insya Allah satu saat pun dia pasti akan mendapatkan kesuksesan tersebut. Ini azan ya? Tinggalin dulu sebentar. Nggak dengar, nggak ini saya. Jadi Bapak Ibu, putra putri Bapak selama 6 tahun kami berusaha untuk seperti ini. Ya, kalau tidak percaya tanya. Kalau percaya tanya. Nah, orang ikhlas Bapak Ibu diuji oleh Allah dengan kesenangan, gak ada kata putus, gak ada kata yang disebut dengan sombong.
Orang ikhlas diuji oleh Allah dengan berbagai macam kemewahan, bagaimanapun tetap dia tawadu dan rendah hati. Nggak ada kata lupa diri bagi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan, menderita bagaimanapun, sengsara bagaimanapun, walaupun maaf secara dunia mungkin dia bilang miskin pun, orang yang ikhlas tetap optimis, orang yang ikhlas tetap punya pegangan, orang yang ikhlas tetap punya harapan. Tidak ada kata putus asa pada diri orang yang ikhlas. Maka wahai anak-anakku, hadapi kehidupan dengan ikhlas. Tidak ada sekolah nasib. Tidak ada sekolah nasib. Saya juga nggak tahu apa yang bawa saya ke Bojonggede. Tanya sama Umi. Ya. Saya sebelum di Bojonggede ini hidup dulu di Bogor, di Bubulak. Ada di situ namanya Sekolah Islam Terpadu Alia, dekat Insan Kamil. Itu yang konsep pendidikannya pertama kali itu saya. Ya, Abi waktu itu disuruh untuk menjadi direktur di sekolah itu. Saya konsep pendidikan itu. Sebetulnya rencananya sudah akan saya konsep sampai SMA. Tapi baru PAUD, baru TK dan SD. Sekarang saya dengar sekolah itu sekolah yang diantara sekolah terbaik di kota Bogor untuk SD-nya. Yang konsep kurikulumnya pertama kali saya di situ. Saya survei kemana-mana. Tapi nggak lama di situ, cuma 2 tahun nih ya. Saya harus hijrah ke Bojonggede. Tahun 2003 hari Selasa tanggal 6 Desember. Alhamdulillah. Ya, rumah ini sudah saya beli sejak tahun 2003 bulan Februari. Tapi nggak langsung saya tempati. Saya minta teman saya yang bawa saya ke sini, yang mengenalkan saya Bojonggede untuk saya tempati karena dia ngontrak rumah ketika itu. Tapi bulan Desember 2003 ketika itu saya harus meninggalkan sekolah itu. Saya datang ke sini. Saya tidak kenal siapapun di Bojonggede ini. Rumah saya pun dari beli masih seperti itu. Cuma catnya doang yang dirubah. Itu pun waktu itu saya beli nggak mampu untuk membeli kontan, ngutang. Tahun 2007 baru selesai ngutangnya. Jadi kadang-kadang dianggap hidup itu nggak ada proses. Tapi alhamdulillah Umi tinggal dimanapun saya ajak tetap demen sama bocah-bocah, demen sama anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu diajar untuk ngaji lekar. Kalau ada anaknya sudah bisa baca Quran, sudah pintar baca Quran, senangnya bukan main. Selamatan, bukan anaknya yang keluar duit, dia yang keluar duit, mintanya sama saya. Betul, pengorbanan. Nama Nurul Ilmi ini sudah ada sejak saya tahun 1998. Kenapa? Dulu waktu saya di Pasar Minggu masih jadi kontraktor, rumah kontrak, rumah petak. Ya Mi ya, saya bikin namanya lembaga privat. Lembaga privat. Saya ciptakan pekerjaan, nyari gurunya gampang, buat PO Box, kirim lamaran ke PO Box. Jadi gak dibalas pun dia gak tahu siapa yang ngirim dan di kemana dia ngirim. Saya lihat macam-macam alumni tuh, dari UI, dari IPB ya, bahkan ada yang dari luar negeri. Ngelamar kerjaan, ngapain? Jadi guru privat. Nah, guru IPAL macam-macam. Nama Nurul Ilmi sudah sejak itu ada namanya Nurul Ilmi. Inspirasi dari firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat hamba-hambanya yang beriman. Tapi tidak cukup yang beriman saja, tidak cukup yang menjadikan iman landasan kehidupannya saja, tapi adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Makanya lambang Nurul Ilmi coba lihat, hijau kotak, bintang dan tengah-tengah dan warna bintangnya pinggirnya adalah warna putih. Dalam buku ini ada itu makna filsafatnya. Ini 100% dari inspirasi dan pengalaman saya buat logo ini. Apa itu yang namanya putih itu? Apa yang namanya hijau? Hijau lambang kedamaian. Kotak 4 itu apa?
Anak Nurul Ilmi, guru Nurul Ilmi, kehidupan di Nurul Ilmi harus dilandasi 4 hal: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mengakui 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib sebagai khilafah. Dan dalam fikihnya mengakui 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Warna biru di bintang itu tanda lambang daripada sains ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu sebarkan ke seluruh penjuru dunia, bintang 8, kemanapun dan dimanapun. Kalian harus siap menjadi apa? Menjadi manusia-manusia yang siap dipimpin dan siap memimpin. Sebarkan ilmu pengetahuan ini, sebarkan dakwah ini, sebarkan agama Allah ini kemanapun dan dimanapun. Tapi dibungkus dengan warna putih, yaitu keikhlasan. Sebab kalau nggak ikhlas, Pak, nggak ikhlas. Dakwah kalau nggak ikhlas, ya ini pengalaman pribadi aja, Pak. Ya, saya alhamdulillah dari tahun 99 nih ya, sampai saat ini khutbah Jumat itu setahun nggak ada yang kosong. Dan saya nggak pernah ikut lembaga dakwah manapun. Alhamdulillah. Ya, tadi ada yang minta saya khutbah Idul Adha. Dari Ramadan sudah ada jadwal khutbah Idul Adha. Alhamdulillah, maaf tahdus bin nikmah. Saya nggak bilang begini bukan sombong, Pak. Ini untuk modal kepada anak bapak, anak ibu. Dakwah itu adalah jalan hidup anak-anak Nurul Ilmi. Jelas? Yakinlah kalau engkau sebarkan agama ini. Ya tadi subhanallah, saya terharu tadi nih arkanut ta'alum dari ini, ilmu saya dapatkan lagi nih dari guru kita, yaitu dari seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, Burhanuddin Al-Baijuri, yang judulnya Arkanut Ta'alum atau rukun-rukun belajar dan kunci suksesnya lembaga pendidikan dan dakwah. 1, harus punya syekhun fattah. Apa itu syekhun fattah? Guru yang transparan, guru yang membimbing, guru yang apa adanya, guru tidak jaim. Paham? Maka saya dengan anak-anak ini, Pak, kadang-kadang pusing juga. Ada anak yang nggak tahu diri, lagi istirahat jam 1:30 ketok-ketok juga. Untung kamu pengasuhnya saya mau Umi. Di pesantren lain mau ketemu pengasuh 4 jam belum tentu ketemu. Betul nggak? Saya nggak malu ketemu dengan anak-anak kapanpun. Bahkan dengan orang tua saya fasilitasi grup WhatsApp. Walaupun ada banyak kepada kiai, para ustadz, teman-teman saya nasihatin, ente berani banget sama wali santri bikin yang namanya grup WhatsApp. Kenapa? Saya bilang nggak ada masalah kok. Nanti ada orang tua yang melunjak, ada orang tua yang kurang ajar. Memang ada. Memang ada. Tapi emang mikirin. Betul nggak? Ada yang ngomongnya sadis, Pak. Ada yang ngomongnya ya Allah nggak pantas sebagai orang tua, Pak. Ada. Saya dibilang pelin-pelan, saya dibilang orang nggak punya prinsip, ya Mi ya. Ada yang ngomongnya kasar. Itu resiko dunia teknologi yang terbuka. Betul? Jangankan saya, Rasulullah kurang baik apa? Rasulullah dijaga oleh Allah, Rasulullah dapat wahyu, masih ada orang yang nggak suka. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab, orang yang nomor 1 memusuhi Rasulullah. Apalah saya? Betul? Ayo, Bapak Ibu yang mungkin ada anaknya yang di pesantren lain, ada nggak yang berani buka grup WhatsApp dengan wali santri, pengasuh menjadi adminnya? Ada Pak Zainuddin? Hah? Ayo Pak, jawab, Bu, jawab yang wali santri. Mungkin anak Bapak tidak semuanya, mungkin ada yang di pesantren lain. Ada nggak buka grup WhatsApp wali santri, pengasuh yang jadi adminnya? Kayaknya pengasuh nggak ada kerjaan lain lagi. Ya ini terjemahan dari guru kita tadi, Syekhul Fattah. Betul, Gey? Betul? Ini prinsip dari apa? Dari saya belajar nahwu.
Dimanapun, mau belajar nahunya di Mesir, mau belajar nahunya di Madinah, mau belajar nahunya di Jawa, di pesantren, mau belajar nahunya di Darul Rahman, di Nurul Ilmu, di Gontor, dimanapun, yang namanya pelajaran nahu, wa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Fathah bersifat terbuka, bersifat transparan, tapi adab dan akhlak tetap dijaga. Itulah alamatun linnasbi. Adalah tanda kalau Anda ingin mantap dan Anda ingin mempunyai prinsip yang hebat dalam hidup dan nancep sekuat-kuatnya, tidak ada kata goyah dalam hidup. Itu kan Pak Kiai, saya hanya menerjemahkan apa kata beliau tadi. Nasihat beliau yaitu Syekhun Fattah. Yang kedua kata beliau tadi, kutubun sihah, mempunyai kurikulum, mempunyai guru-guru yang betul-betul tepat dan tidak salah. Kalau bisa ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Kan gitu tuh ya. Ya kalau Bapak mau tanya saya, tamat saya lahir di Tanah Abang, hari Rabu kata ibu saya, jam 6.10 menit pagi di rumah sakit Budi Kemuliaan Jakarta, di tempat tidur ya. Ingat saya itu dalam kata ibu saya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 1964. Tamat SD saya di Petamburan, Petang 1, Jakarta Barat, dekat Habib Rizik, dan satu SD dengan beliau, tapi lain kelas. Kemudian saya melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Rahman tahun 78 waktu itu. Di antara teman seperjuangan saya Ustadz Suryadi 6 tahun di pesantren. Alhamdulillah setelah 4 tahun ngabdi saya dapat beasiswa di Universitas Islam Madinah. Dan setelah di Madinah saya pergi ke negara jiran, karena waktu itu saya punya tekad minimal saya harus membawa S2 walaupun nggak sampai S3. Saya masuk dulu yang namanya di Postgraduate Program in Diploma of Education in Teaching of Arabic and Islamic Education di IIUM, International Islamic University Malaysia. Di situ saya ketemu seorang alim, seorang yang rendah hati, almarhum Profesor Dr. Hasan Sanggulu. Dan tokoh Indonesia, subhanallah, cintanya ke negara Indonesia bukan main. Walaupun dia sudah menjadi istrinya warga negara Malaysia, tinggal di Malaysia, tapi kalau sudah bicara tentang Indonesia, subhanallah, yang namanya hubbul watonnya, cinta negaranya, subhanallah, kalaupun dibelah dadanya, tetap NKRI yang ada di dada beliau. Dan beliau hampir setiap hari libur itu, Faisal, kamu harus pergi ke kantor saya. Kita bicara, ngobrol, tukar pikiran. Soal makan siang, saya yang traktir katanya. Sering saya berdialog dengan beliau, dan dia demen kalau dia bicara sama saya itu. Dan banyak ide-ide yang katanya dia dapatkan dari saya. Dan saya tinggal dengan saudara saya diantaranya, ya, pernah kemari dan beberapa kali kemari. Kebetulan istrinya 2 pupu saya, karena nenek istrinya adalah kakaknya nenek saya dari Bukit Tinggi, warga negara Malaysia, namanya Datuk Dr. Jamaluddin Abdul Hamid. Ustaz Komar pernah mijitin waktu kembali. Itu berdialog dengan saya, seorang pejabat di Malaysia, pakar pendidikan, sekarang usianya sudah 83 tahun, masih diberikan amanah membina lembaga pendidikan di Malaysia. Baru setelah lebaran kemarin, saya berdiskusi dengan dia, dengan telepon sampai hampir 2 jam, mendiskusikan pendidikan terkini gimana, menjawab persoalan umat bagaimana. Dan kalau dengan saya, setiap pertemuan dengan menteri, pertemuan dengan pejabat, bahkan dengan perdana menteri, saya selalu diajak berdiskusi dengan dia. Alhamdulillah tamat dari Malaysia, saya dapat S2 di University Malaya di Kuala Lumpur. Pas tamat saya sering berinteraksi dengan Profesor Dr. Samsuri Jauzi yang mewakafkan tanahnya itu yang menjadi asrama putri sekarang 200 meter. Karena waktu itu dia bilang, Ustaz, kita bikin majlis taklim,
Waduh, kalau bisa taklim, dia tinggal di Rawamangun, saya nggak bisa Pak Dokter. Kebetulan di sempit di rumah saya ada rumah mau dijual. Waktu itu tahun 2008. Rumah harga 65 juta dia beli. Kalau Pak Dokter percaya sama saya untuk dakwah ini ilmu, wakafkan ke saya bilang. Dengan syarat, tidak ada syarat. Gitu aja udah saya Pak. Alhamdulillah kita bangun dengan sederhana tahun 2013 ini ya. Sebelum itu kita bikin dulu majlis taklim itu. Saya buka pesantren gara-gara ngundang Kiai Sukron tahun 2013 maulid di sini, karena di sini baru ada PAUD, TPA dan majlis taklim ibu-ibu umi yang ngasuh. Pas ketemu setelah ceramah saya dimarahin oleh Kiai Sukron di depan umum. Nih Ustaz Komar ada saksinya. Faisal, kamu ini pengecut, penakut katanya. Kenapa Pak Kiai? Gayamu aja belajar sono sini ke luar negeri, ngajar di sana sini, ngajar di masjid sana, di kampus sana, tapi kamu pengecut, gak berani buka pesantren. Lah, kita ngundang Pak, habis ceramah malah diomelin. Ayo, Bapak Ibu, ini alumni saya tanya, kalau kalian nanti sudah sekian tahun datang sowan ke kami, kalau mudah-mudahan saya masih hidup, datang sowan ke Ustadz Komar, datang sowan ke Ustadz Sabrudin, dimarahin, ngambek atau baper? Ayo, ngambek atau baper? Nggak datang lagi kali ya Kiai ya. Saya justru terima kasih Kiai. Kiai berarti masih perhatian sama saya. Terima kasih Kiai. Kiai masih sayang sama saya. Terima kasih Kiai. Berarti Kiai sayang dan mau saya lebih maju. Seminggu setelah itu langsung saya bikin brosur. Ustadz Komar salah satu perintis Nurul Ilmi, Ustadz Safrudin salah satu perintis Nurul Ilmi ini. Padahal Ustadz Safrudin sudah beli rumah di Depok, dijual di rumah, pindah kemari. Ya saja. Dari nol Pak. Saya juga bingung mau bangun di mana. Ini tanah punya orang semua. Sekarang 1 meter sudah 2,5 juta di Bojong ini. Ya Allah, nggak punya apa-apa, cuman punya modal tanah 200 meter dari Dr. Samsudin dan rumah tempat tinggal saya. Alhamdulillah di sini ada cucunya, ya, Torik, mana Dialul Haq, ada. Nah, dan di sini ada anaknya almarhumah Ibu Nilda, Haji Ajrun Naim, ada kan? Itu ibunya datang kemari, Pak Ustadz, saya juga kepengen masuk surga. Boleh nggak saya beli tanah? Kebetulan ada yang dijual tanah di Asrama Putra. 2000, nggak sampai 2000 waktu itu, cuman 1900 meter apa 1700 udah diwakafkan. Apa Bu Haji? Nih, saya mau beli tanah. Waktu itu Asrama Putra belum ada. Kenapa? Oke, kalau Bu Haji mau wakaf sama saya, wakafnya tanpa syarat, saya bilang. Lepas, apa syaratnya? Syaratnya tanpa syarat. Sekalipun mau bikin syarat adalah tanah ini diperuntukkan untuk dakwah dan diperuntukkan untuk pendidikan. Saya bilang, siap 100% Bu Haji, saya bilang. Bikin wakaf. Jadi wakafnya tanpa syarat. Syaratnya, kalaupun mau bikin syarat, syaratnya adalah tanah wakaf untuk dakwah dan untuk pendidikan. Insya Allah Bu Haji, saya bilang. Pede aja itu. Mau bangun dari mana nggak tahu, nggak kelihatan itu. Alhamdulillah, nggak lama setelah itu saya diajak ke Jakarta sama temen, ada peresmian masjid dibantu oleh orang Saudi. Saya bawa ke sini, dia bilang oke, saya bantu untuk bangunan ada 696 juta waktu itu. Dan bangunan Asrama Putra itu saya bangun sudah 5 miliar. Duitnya dari mana? Dari Allah. Dari siapa? Dari kantong kaum muslimin. Dan insya Allah sekarang ada niat saya, kalau susah ini dikembangkan, kita beli tanah di luar Bojonggede, saya bilang sama Umi. Berapa hektar? Sebanyaknya. Paling tidak, paling kecil 3 hektar, saya bilang. Gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab.
Bapak Ibu mau bantu, alhamdulillah. Yuk kita beramal jariah. Ada yang sudah saya ajak-ajak untuk cari tanah tuh. Ustaz Reza, mana Ustaz Reza? Ya, ada. Ayahnya Bilqis. Saya cari-cari, suruh cari tanah, mungkin ada yang murah. Kalau ada yang wakaf, alhamdulillah. Tapi syaratnya kalau mau wakaf sama saya, syaratnya tanpa syarat. Jelas, Pak? Nah ini maka saya bilang, santri-santriku, ya, maka mulai segala sesuatu dengan doa. Setelah iman kalian jadikan pegangan hidup, setelah hidupi kehidupan dengan ikhlas. Doa. Kenapa berdoa? Minta kepada Allah kekuatan. Kenapa dengan dimulai dengan doa? Minta kepada Allah kemudahan. Kalau ada batu-batu kerikil di depan, halangan-halangan, diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah. Nah, salah satunya lagi ketika awal-awal Nurul Ilmi, ya, waktu itu subhanallah kita akrab dengan ayahnya Ustaz Sabilillah, Ustaz Rosid. Dan sekarang alhamdulillah Ustaz Sabil juga gabung dengan kita jadi tim kekuatan Nurul Ilmi. Ayahnya dulu dengan saya itu ya Ustaz Komar ya, almarhum. Hidup itu nggak bisa sendiri, Pak. Hidup sendiri itu nggak bisa, anak-anakku. Berjuang kita harus bersama. Berjuang kita harus satu tujuan, satu visi dan satu misi. Kan gitu toh. Ya gini aja tangan ini nggak bisa ngambil handphone yang segini nih kalau nggak bersatu. Ada yang namanya jempol, ada yang namanya telunjuk, ada yang namanya jari tengah, ada yang namanya jari manis, ada yang namanya jari kelingking. Bersatu, jangankan handphone, lebih berat dari handphone pun bisa untuk diangkat. Apa itu jempol? Orang yang punya kekuasaan. Apa itu telunjuk? Orang yang punya duit. Apa itu jari tengah? Intelektual ilmuwan. Apa itu jari manis? Anak-anak muda yang masih hidup, yang masih yang masih segar. Apa itu kelingking? Harus dibantu oleh istri. Yuk kita doa. Mulai segala sesuatu dengan doa. Bekali diri dengan ilmu, skill dan percaya diri yang tinggi. Anda punya ilmu nggak cukup kalau Anda tidak punya skill. Anda punya ilmu dan skill, kalau nggak punya percaya diri yang tinggi tidak cukup. Maka di sini percaya diri yang tinggi itu diantara yang kami prioritaskan dalam mendidik anak-anak Bapak. Kemudian yang kelima, jalin silaturahim seluas, bikin jaringan, bikin network. Alhamdulillah. Maaf, mungkin boleh saya bilang 90% yang menjadi donatur Nurul Ilmi bukan wali santri dan bukan anaknya yang belajar di Nurul Ilmi. Jangan marah Pak ya. Bu, yang menjadi donatur 90% bukan yang anak dan cucunya di sini. Alhamdulillah saya masih tetap menjalin silaturahim dengan teman-teman saya. Alhamdulillah saya masih tetap menjalin silaturahim dengan jamaah haji yang waktu sebelum ada pesantren saya pernah 10 tahun membimbing ONA Plus. Alhamdulillah saya masih tetap menjalin silaturahim dengan jemaah-jemaah taklim saya di Jakarta atau di Bogor atau di manapun. Dengan itulah alhamdulillah mereka ada yang prihatin, mereka ada yang mau menyumbangkan sebagian hartanya. Jamu takkan badan sesehat ini. Kalau bukan karena ilmu, takkan kita berpisah ini. Walau kue ini enak dirasa, namun empedu tetap dijaga. Walaupun kini kita berpisah, insya Allah sampai akhir hayat kami, dirimu tidak akan pernah berubah. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap dipimpin, siap dipimpin, siap dipimpin. Al-akhlaq qabla ilmi. Betul? Apa? Al-akhlaq, al-akhlaq
kalian di masyarakat, yang dilihat oleh masyarakat bukan ilmu kalian lebih dahulu, tapi akhlak kalian yang akan dinilai pertama kali oleh masyarakat. Apapun profesi kalian nanti, apakah kalian menjadi pedagang, jadi kiai, jadi ustadz, aparat hukum, penegak hukum, jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, apapun profesi kalian, jadi dosen apapun, tolong jadilah dosen yang berakhlak, jadilah polisi yang berakhlak, jadilah tentara yang berakhlak, jadilah pengusaha yang berakhlak, jadilah pedagang yang berakhlak. Terserah, yang penting minta kepada Allah supaya satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Berdoa, banyak-banyak doa begitu. Ya Allah, ya Tuhanku, dimanapun kau tempatkan aku nanti kerja, belajar, dimanapun, yang penting tempat itu kau selalu berikan keberkahan. Insya Allah ilmu yang berkah, hidup yang berkah, pangkat dan jabatan yang berkah, makin sukses, makin dekat kepada Allah, makin sukses ibadahnya semakin baik, makin sukses makin rendah hati dan tawadu, makin sukses yang mendapatkan kesenangan dari kesuksesannya, yang mendapatkan manfaat dari kesuksesannya bukan hanya dirinya, keluarga dan orang banyak pun, bangsa dan negara pun mendapatkan dampak positif dari kesuksesannya. Itulah ilmu yang berkah. Saya tutup sekali lagi, ya. Kunci kesuksesan dan keberhasilan adalah ridho Allah. Maaf, harus saya sampaikan, jangan berharap hidup kalian akan mendapatkan ridho Allah kalau kalian durhaka kepada orang tua kalian. Jangan berharap hidup kalian akan berkah kalau kurang ajar kepada guru kalian. Maka di Darul Ilmi diajarkan filsafat kehidupan. Tidak ada bekas guru, walaupun dia guru TK kita, walaupun guru PAUD kita, walaupun guru TPA kita, walaupun guru SD kita, walaupun guru di pesantren atau dimanapun, itu adalah guru-guru kalian. Insya Allah dengan kalian tetap takzim, dengan kalian tetap hormat kepada mereka, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.